Farhad Abbas gugat Roy Suryo CS karena sebut Paiman Raharjo, otak pemalsuan ijazah Jokowi, mencetak ijazah di Pasar Pramuka. Kita melaporkan 2 laporan polisi ya. Pertama, Roy Suryo, Bambang Suryadi, Rismon dan Hermanto. Ya, untuk pencemaran nama baik Profesor, dan untuk pasal pemberasannya kita Bambang Suryadi sudah resmi. Segera Polda proses tangkap mereka. Nggak ada basa-basi lagi. Pengacara kondang Farhad Abbas resmi menggugat Roy Suryo CS ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia menilai pernyataan mereka sebagai fitnah keji terhadap kliennya, Profesor Paiman Raharjo. Paiman dituduh sebagai otak intelektual pemalsuan ijazah Jokowi dan disebut mencetak ijazah di Pasar Pramuka. Ungkap Farhad dalam salinan gugatan yang diterima Kompas, Rabu 16 Juli 2020. Gugatan ini menyebut Roy Suryo dan kelompoknya dari tim pembela ulama dan aktivis telah menyebarkan tuduhan palsu di media sosial sejak Mei hingga Juli 2025. Padahal menurut Farhad, hasil penyelidikan resmi Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi adalah asli dan kasusnya sudah dihentikan. Farhad meminta majelis hakim melarang para tergugat mengulangi tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Profesor Paiman dan Presiden Jokowi. Bagaimana menurutmu? Layak enggak Roy Suryo CS digugat? Ini 20 juta nih. Siapa? Bukan Mas Suryo, yang kan beda laporannya. Bitor. Aduh, Mas Bitor, memang sangat disayangkan sekali ya. Tadi saya juga baca artikelnya, ya kan, tentang masalah uang itu. Yang di situ intinya Mas Bitor itu punya acara nih, minta bantuan dana ke temennya, ya kan. Terus dibantulah, mungkin tuh si temennya itu lempar ke Prof Paiman, dibantulah sekitaran 20 juta, gitu kan. Terus yang ngasih nih kan, yang ngasihnya diomong-omongin lah, dikata-katain masalah tentang ijazah. Ya gimana gak marah? Coba bayangkan. Aduh. Miris. Ya, Mas Eman, 2008 saya nulis tentang tesis saya itu status hukum presiden sebagai pelapor dan terlapor dalam perkara pidana gitu. Kita meneliti tidak satu pun pernah ada presiden di negara di dunia ini jadi tersangka. Apalagi dalam perkara ecek-ecek seperti ini. Kalau mau melanggar hukum nggak dihukum jadi presiden, ada hak imunitas. Nah sekarang, kenapa Pak Roy kasusnya dilakukan penyidikan? Karena sudah dihentikan oleh kepolisian, tapi masih ngoceh, masih ribut. Masih memperolok-olok segala macam, menghina. Dia nggak memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden 10 tahun. Pak Jokowi itu adalah ayah dari wakil presiden. Nah, terus legal standingnya sebagai apa? UGM aja mengatakan bahwa itu asli, nggak ada masalah. Nah, terus tadi kalau teman-teman mengatakan ini kritik nggak bisa, karena kalau di dalam lembaga kepresidenan ya, yang kita alami waktu Zainal Ma'arif menghina Pak SBY, ya, yang terjadi itu sadar itu Zainal Ma'arif, sehingga dia langsung minta maaf. Walaupun proses dituntut percobaan gitu. Nah saya sih sebenarnya dari awal itu saya pikir, waduh saya ini kalau ribut dengan Mas Roy Suryo semua ini udah lewat masa-masa saya ribut gitu. Kita ingin menjadi negarawan, ketika berdebat ini nggak perlu saling teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, saling tunjuk-tunjuk gitu. Kita berbicara tentang Mas, ini adalah lembaga kepresidenan ya, namanya silakan. Ini persoalan misalnya antara Pak Jokowi, ijazah dan hukum, silakan, sudah selesai. Nah, nanti Mas Suryo juga nggak perlu Farhad Abbas maki-maki, ribut-ribut. Nanti akan persoalan dengan hukum gitu. Malah contoh nih, Pak Profesor Paiman, ya, Farhad saya sebenarnya nggak mau laporin nih mereka semua. Yang dilaporin siapa sih? Ya termasuk Mas Suryo, kemudian Bitor. Tapi Beto dan mereka datang ke tempat saya minta maaf, minta uang, mintanya 20 juta nih. Siapa? Bukan Mas Suryo, yang kan beda laporannya. Bitor. Betor minta Ya, 20 juta. Minta 20 juta, dikasih 15 juta. Ini valid ini? Iya, itu kan laporan polisi kita. Nah, katanya minta sumbangan buat acara. Ya memang, tapi ada ancaman kalau nggak ngasih akan diviralkan. Minta ke Prof Paiman. Ya, saya hanya menggambarkan bahwa Prof Paiman tuh nggak mau ngelaporin namanya Bitor itu. Tapi karena kelewatan gitu. Bahkan mengatakan bahwa Paiman adalah orang yang membuat
ijazah, mencetak di pasar pramuka gitu. Ijazah yang palsu 1000% yakin, makanya dengan berat hati. Jadi yang bukti transfer yang beredar di media sosial itu benar? Ya itu uang dari Profesor Paiman. 15 Kalau nggak juta ngapain tapi. dia nggak kenal si Bitor mau ngasih uang senilai 20 juta. 15 juta rupiah. 15 juta, gara-gara kurang 5 juta makanya Ini dia ya? ributin. Gara-gara kurang Ya ini 5. betul. Gara-gara kurang 5 juta dia Ya, jadi ributin di tidak ada niat kriminalisasi daripada Pasar Pak Pramuka. Profesor yang adalah mantan wakil menteri desa, termasuk Oke. Mas Suryo. Oke. Nah, tapi menurut saya ya, makanya saya sedikit kaji. Ya. Kalau bicara tentang kewenangan daripada presiden itu jangankan hanya bikin ijazah palsu atau apa, ini kan nggak betul. Oke. Menyatakan perang pun bisa. Membantu sumbangan segala macam dia punya prerogatif yang punya keistimewaan dia. Nggak bisa dituntut seorang presiden. Nah, kalau sudah presiden punya kewibawaan dan kehormatan seperti itu, apalagi sudah ada SP3. Ini buat sadar. Ini contoh nih, aku kasih contoh satu nih buat Mas Surya. Semoga berubah. Ahmad Dhani anaknya nabrak mati 7 orang mati. Para tabas hanya bilang ayah bodoh, kalimat tuh ayah bodoh gitu. Kalau mau dipikir di luar negeri hakim mukul konyol 20 tahun anak bapaknya. Karena anaknya dikasih kunci ya sebelum 19 tahun. Saya dihukum. Ya walaupun dihukumnya nggak di penjara ya, tapi dianggap bersalah karena kalimat bodoh. Nah sekarang bagaimana kalian misalnya Pak Roy adalah mantan menteri dari partai yang sekarang ini mendukung Pak Jokowi gitu. Apa nggak bisa sedikit? Saya sudah bukan orang partai. Ya, walaupun, tapi setidaknya kan kualitas Bapak sebagai seorang dokter, kalau bagi saya Pak Roy Suryo ini profesor. Tapi setidaknya berpikirlah Mas. Mas juga, dulu saya nggak mau ribut lagi sama Mas Suryo. Kenapa? Karena saya pikir udah masa lalu lah ribut-ribut ya. Kita kan pengen dia. Makanya saya malam ini saya mudah-mudahan lidah saya ini nggak terselip atau menghina atau merugikan orang. Karena ini persoalan bukan antara Pak Jokowi dengan mereka, tapi antara mereka lagi dengan hukum kira-kira gitu. Antara Mas Roy Suryo Dengan hukum. Dokter Tifa, Bung Rismo dengan hukum. Dengan hukum. Bahkan kami juga menggugat perdata. Pak Paiman memberi kuasa. Nah, kita minta agar mereka dinyatakan berbuat. Tapi sebentar, tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Taufik, nggak bisa kemudian itu dilakukan proses hukum karena tidak ada pembanding secara yudisial. Ini kan katanya, karena terpengaruh dengan kalimat dari Pak Roy Suryo, bahwa bukti yang diajukan buktinya fotokopian. Kan sudah dijelaskan sama kawan kita, bahwa ketika orang membuat laporan polisi, walaupun dia bawa aslinya, itu yang disangka itu yang kopiannya. Nanti pada saat sudah penyidikan, baru ditanya mana aslinya. Boleh saya Itu potong? pun tidak, sebentar Pak. Nah, jadi kan sebenarnya, apa yang saya lihat dari orang-orang ini, mulai Egy Sujana, Bang Rui, semua adalah upaya untuk memperolok-olok, mempermalukan Pak Jokowi mungkin karena dendam politik, betul jadi. Karena mungkin berbeda. Itu tujuan utama yang Anda lihat. Ya, karena caranya itu orang harusnya membuktikan dulu, diam-diam aja. Nanti kalau udah terbukti baru hajar. Kalau ini buktinya juga nggak mau, ditanya aslinya, Pak Jokowi juga aslinya kan kayak main-main. Sehingga ketika ditanyakan, saya dapat bocoran nih. Dari 50 saksi ahli, apa juga yang Bapak sampaikan juga bukan perbandingan asli, nggak ada kaitan dengan ini. Sehingga Bapak ketika ditanya oleh polisi di penyidikan, nggak bisa jawab. Baik Rismon segalanya nggak bisa jawab. Sehingga unsur memberi pencemaran nama baik, menyebarkan berita dan menghasut itu terbukti. Sehingga status ini oleh para ahli maupun saksi-saksi lainnya dinaikkan menjadi penyidikan. Artinya nggak lama lagi mereka ini akan menjadi tersangka dan dapat dipastikan bahwa mereka. Ya saya menganggap ini kayak pengacara dia ini asal ngomong aja. Asal nyeplak. Yang penting yang gua lawan ini adalah presiden. Yang penting yang gua lawan ini adalah Pak Jokowi. Jadi mereka ini cari panggung semua. Kayak siapa tuh yang orang Medan tuh siapa sih? Ngadu lagi ke Jogja. Ini ketahuan cari panggung. Udah jelas lah kalau ingin menunjukkan ijazah apa aslinya ya ke pengadilan. Anda sebagai pengacara dorong tuh teman-temannya. Udah ke pengadilan aja. Nanti di pengadilan yang membuktikan ini asli atau tidak. Ya. Jadi jangan ngecap. Wah, ini palsu dari mana? Apa udah lihat ijazahnya Pak Jokowi? Saudara juga sudah melihat. Saya juga belum lihat. Nah, kalau gitu sama Pak posisinya, Jokowi tidak perlu mempertanyakan saya. Jangan, nggak ada urusan ditunjukkan dengan kalian. Nggak ada urusan juga Ini bahwa pengadilan harus menunjukkan. Tidak memberi pembelajaran kepada masyarakat. Ini kan soal remeh-temeh nih. Ya kan, masyarakat dijejalkan yang gini-ginian. Kasihan dong. Pak Jokowi itu udah sabar ya. Dia itu negarawan, orang yang kita hormati. Ya.
Silakan Roy keluar sekarang. Silakan apa? Ntar lagi juga masuk penjara. Dan ternyata orang yang memenjarakan Lord Rangga pada saat itu adalah Roy Suryo. Di cuplikan ini dia menjelaskan bahwasannya apa yang dikatakan oleh Lord Rangga itu semuanya adalah hoax. Padahal ternyata tidak hoax ya. Justru Roy Suryo ini yang sering menyampaikan ujaran kebencian, merendahkan orang lain dalam statementnya, yang selalu ngetawain orang, yang menyebarkan berita hoax ya kan. Terima kasih buat Bang Farhad Abbas dan Prof Paiman yang telah melaporkan Roy Suryo kembali. Semoga Roy Suryo kembali masuk ke dalam penjerong gitu ya.